Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Wah, gimana nih Lose kabarnya hari ini Lose Miming? Bahagia, baik banget. Wah, kalau Lose happy gimana kabarnya? Wah, pasti dong semuanya harus baik ya. Oke. Nah, kalau bahagia Lose bahagia nggak? Baik belum tentu bahagia nih Lose nih. Wah, hari ini sih bahagia banget. Kenapa tuh Lose? Karena hari ini Karena hari ini hari Tuhan. Betul sekali Lause. Oke, kita akan menaikkan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Diulang ya Lause. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, sebelum kita lanjut ke pujian kedua, mari kita berdoa dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah-Mu Tuhan. Tuhan, tolong pimpin kami dalam ibadah-Mu Tuhan. Berikan kami dapat memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan benar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, siapa yang mau berakar dalam Dia, dalam Tuhan Yesus? Wah, mau dong Lause supaya Angkat makin tangan dekat. semua, angkat tangan. Angkat. Nah, yuk kita nyanyikan lagu Berakar dalam Dia. Kau saudaraku, kau saudariku, marilah kita bersatu, tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, supaya kita dapat berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam
bersama kita bersatu di dalam Kristus, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia demi kemuliaan Allah Bapa kita. Kita ulang ya dari Kau saudaraku, kau saudariku, marilah kita bersatu tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, supaya kita dapat berbuah banyak, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia, bersama kita bersatu di dalam Kristus, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia demi kemuliaan Allah Bapa kita. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan semua boleh duduk, semua kita akan menaikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Salam adik-adik. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 43. Namun
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tersebut, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami rindu supaya kami dapat mendengar dengan baik dan kami mengerti apa maksud dari firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada suatu hari, Tuhan Yesus mengajar orang yang sangat banyak. Tuhan Yesus naik di sebuah perahu, lalu orang-orang yang mendengarkan pengajarannya duduk di tepi danau itu. Ketika Tuhan Yesus mengajar mereka, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat sederhana. Perumpamaan itu berupa cerita atau contoh yang memiliki banyak arti. Perumpamaan itu adalah tentang lalang dan gandum. Adik-adik, ada seorang pemilik ladang yang sangat luas. Dia telah mempersiapkan benih yang baik, benih gandum, untuk dia tanam di ladangnya. Lalu dia pergi ke ladangnya dan menaburkan benih gandum itu. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Pada waktu malam ada orang jahat, ada musuh pemilik kebun itu. Dia datang juga ke ladang itu, tetapi dia menaburkan benih lalang pada waktu itu. Tidak ada satupun yang melihat. Pemilik ladang itu juga tidak melihat. Pekerja-pekerja ladang itu juga tidak melihat. Jadi lama-kelamaan benih gandum dan benih lalang itu tumbuh bersama-sama. Tetapi pada suatu hari datanglah para pekerja-pekerja melihat ladang itu. Mereka terkejut. Wah, di ladang ini ternyata tumbuh juga lalang. Lalu mereka cepat-cepat pergi. Mereka menghadap pemilik ladang itu. Mereka melapor, Tuan, di ladang Tuan tumbuh juga lalang yang sangat banyak. Bolehkah kami mencabutnya, Tuan? Sejenak Tuan itu berpikir, siapa ya yang menaburkan benih lalang di ladang saya? Oh, itu pasti perbuatan
musuh saya. Lalu pemilik ladang itu mengatakan kepada para pekerjanya, jangan kalian cabut lalang-lalang itu. Biar saja dia bertumbuh bersama dengan gandum. Sebab kalau kalian mencabutnya, nanti gandum itu ikut tercabut juga. Biarkan saja hidup bersama-sama. Nanti pada waktu panen akan ketahuan mana gandum dan mana lalang. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang tibalah waktunya menuai atau panen gandum. Pekerja-pekerja begitu semangat. Mereka menuai. Lalu mereka mengumpulkan gandum. Mereka ikat. Lalu mereka bawa ke lumbung. Mereka simpan. Tetapi bagaimana nasib lalang-lalang itu? Lalang-lalang itu mereka ikat juga, mereka kumpulkan juga. Tetapi sesudah itu mereka buang ke dalam api, mereka bakar sampai habis. Adik-adik, perumpamaan ini sangat menarik ya. Dan perumpamaan itu ada artinya. Tuhan Yesus juga menyampaikan arti perumpamaan itu pada waktu itu. Gandum adalah kita semua adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan lalang-lalang itu adalah orang-orang jahat yang ada di sekitar kita. Nah, dari perumpamaan ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita. Pertama, kalau kita sering disusahkan oleh orang-orang jahat, kita harus mengampuni mereka adik-adik. Yang kedua, kalau kita melihat ada orang-orang jahat, kita jangan cepat-cepat menghakimi mereka. Karena hanya Yesus yang berhak menghakimi mereka. Nanti pada waktunya Tuhan Yesus akan memisahkan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang jahat. Dan yang ketiga adik-adik, kalau kita bertemu dengan orang-orang jahat yang selalu menyusahkan kita, kita pasti takut dan merasa terancam karena mereka itu sangat berbahaya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita pasti dijaga dan dipeliharanya. Itulah arti dari perumpamaan Tuhan Yesus itu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah waktunya kita menghafal ayat hafalan kita. Hari ini ayat hafalannya terambil dari Mazmur pasal 94 ayat 14. Sekali lagi ya,
Mazmur pasal 94 ayat 14. Bunyinya begini. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Adik-adik catat Mazmur 94 ayat 14 dihafal, karena nanti suatu waktu lause-lause akan menanyakan kepada adik-adik semua. Itulah firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami percaya bahwa kalau ada orang-orang jahat di sekitar kami, kami harus mengampuni mereka, dan juga kami percaya Tuhan memelihara dan menjaga kami dari semua kejahatan tersebut. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, gimana firmannya tadi? Seru kan? Nah, Seru lah Ustaz. wih. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita naikkan doa Bapa kami, kemudian kita naikkan lagu Bapa terima kasih. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah selesai. See you next week. Bye bye.